Jadi si anaknya ikut meninggal di dalam rahim ibunya. Hai, assalamualaikum semuanya, balik lagi sama gue Desi. Gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, di hari ini, hari yang sangat cerah ini, karena memang aku rekamnya ini siang hari ya, bukan malam hari. Kita langsung aja. Yang pertama aku akan membahas tentang asal-usul kuntilanak. Let's go. Kuntilanak berasal dari kata Puntianak atau Pontianak, atau juga sering disingkat dengan istilah Kunti, di mana ini berarti adalah seorang wanita yang meninggal. Hantu ini dipercaya juga oleh sebagian masyarakat sebagai seseorang wanita yang meninggal ketika dia belum melahirkan atau sedang mengandung anaknya. Jadi si wanita ini meninggal dalam masa persalinan sebelum si anak lahir, tapi ibunya sudah meninggal. Jadi si anaknya ikut meninggal di dalam rahim ibunya. Lalu kemudian dipercaya bahwa wanita yang meninggal ini yang akhirnya menjadi si kuntilanak ini. Dalam mitosnya, nama Puntianak sendiri itu sebenarnya adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini sebenarnya mirip sekali dengan mitos hantu yang bernama hantu Langsuir yang dikenal dulu di Asia Tenggara dan juga di Nusantara. Sebenarnya mitos kuntilanak ini juga sempat heboh di Malaysia karena mungkin para imigran dari Indonesia pergi ke Malaysia, lalu kemudian istilah kuntilanak pun juga sempat muncul di sana. Yang mirip dengan nama kuntilanak sendiri ini sering juga dikait-kaitkan oleh yang namanya kota Pontianak. Nah, penamaan dari kota Pontianak ini juga sebenarnya sempat menjadi perdebatan di mana namanya yang mirip dengan kuntilanak. Jadi Pontianak ini adalah kota yang dinamakan oleh Abdul Rahman Al-Qadri, di mana beliau ini adalah seorang sultan, seorang yang mendirikan kesultanan di Pontianak. Lalu kemudian beliau dihantui oleh hantu ini ketika beliau hendak menentukan tempat di mana istana akan didirikan. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Aku akan memperkenalkan kalian jenis-jenis kuntilanak, terutama yang ada di Indonesia. Let's go. Yang pertama adalah kuntilanak Mbak Dini. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat diviralkan dan dihebohkan dengan salah satu video penampakan kuntilanak yang sangat jelas ini. Jadi kuntilanak ini tuh kelihatan sangat amat jelas sekali, bukan hanya seliweran seperti kuntilanak seperti biasanya, no. Jadi ini benar-benar jelas, dimana di awal video itu terlihat ada seorang anak yang bernyanyi, lalu kemudian si anak itu tidak lama memanggil nama, yaitu Mbak Dini. Jadi si anak ini tuh bilang gini, Mbak Dini sini toh, Mbak Dini. Nah, tidak seberapa lama akhirnya muncullah si sosok ini yang berambut sangat panjang, lalu kemudian mengenakan gaun putih, masuk melalui pintu depan rumahnya. Dipercaya ini adalah si kuntilanak Mbak Dini. Lalu bagi orang-orang yang udah nonton video ini, mereka juga berpendapat dan mengklaim kalau sebenarnya ini memang benar-benar asli hantu yang memang dinamakan Mbak Dini. Jadi beliau ini meninggal lalu menjadi kuntilanak si Mbak Dini ini. Tapi kalian boleh percaya boleh enggak ya, karena aku sendiri juga belum nonton videonya, aku juga tidak bisa menyertakan videonya di sini. Kalian kalau mau nonton, kalian searching aja banyak di YouTube, di Google juga banyak si Mbak Dini ini. Oke, yang kedua aku akan membahas tentang kuntilanak merah. Nah, jenis kuntilanak merah yang satu ini udah sangat santer banget kita denger deh. Semuanya udah pasti pernah dengar yang namanya kuntilanak merah. Jadi si kuntilanak merah itu memang identik dia keluar menggunakan gaun terusan berwarna merah atau kebaya yang berwarna merah juga. Jadi si kuntilanak merah ini konon katanya dia akan datang dan meneror. Jadi mungkin kalau di kalangan kuntilanak dia paling garang ya. Jadi dia paling garang, dia paling berani, makanya warnanya aja tuh merah gitu. Kemunculan dari si kuntilanak merah ini juga ada ciri-ciri khususnya. Yang pertama, dia akan
mengeluarkan bau amis sekali seperti darah. Lalu kemudian diiringi dengan suara cekikikan yang sangat amat keras, dan barulah si kuntilanak ini akan muncul. Jadi buat kalian yang pulang malam-malam, pulang kerja, pulang main, hati-hati, kuntilanak merah, berani loh dia. Yang ketiga ada kuntilanak yang suka ngikutin pria. Nih kalau yang ini khusus nih buat para bapak-bapak dan emas-emas, kalian harus hati-hati nih. Jadi si kuntilanak ini identik tuh suka banget sama mereka yang single-single. Jadi si kuntilanak ini di dalam masyarakat memang suka sekali terhadap laki-laki. Kebanyakan kalau di video-video penampakan yang kita lihat, hantu-hantu kuntilanak ini memang sering kali menampakkan dirinya kepada laki-laki. Mungkin karena dia perempuan, makanya dia menunjukkan menampakkan diri, menebar pesona sama laki-laki. Apalagi ini yang biasanya disukai sama kuntilanak ini yang paling sering itu adalah suami istri yang lagi cekcok, lalu kemudian sering bertengkar. Nah, si suami ini mungkin juga akan ada kesempatan sangat amat disukai oleh si kuntilanak ini. Jadi buat kalian bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bertengkar lama-lama ya. Kalau enggak nanti suaminya dibawa kuntilanak. Jadi kalian harus segera rujuk ya, jangan lama-lama bertengkarnya ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Itu adalah kuntilanak Durmo. Kuntilanak Durmo ini sendiri adalah kuntilanak yang muncul ketika kalian menyanyikan tembang Lingsir Wengi atau tembang Durmo di depan cermin. Jadi nanti kuntilanak ini akan muncul ketika kalian sudah menyanyikan tembang tersebut. Kalau kalian nggak percaya, kalian silahkan buktikan. Nanti kalau udah kejadian, jangan lupa komen di bawah, kasih tahu kalau Mbak aku udah berhasil nih gitu ya. Karena aku juga nggak mau praktek, aku mau dengar dari kalian aja yang mau praktek. Nah, dikatakan juga, katanya kalau misalnya si kuntilanak ini udah muncul terus kalian mendapatkan wangsit, nanti si kuntilanak ini akan mengabulkan permintaan kalian. Tapi kalian juga wajib ingat, karena kuntilanak ini memberikannya tidak secara gratis, melainkan harus ada tumbal yang dikorbankan untuk diberikan kepada kuntilanak yang satu ini. So kalian harus hati-hati, jangan macem-macem ya. Nah, oke, kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya, yaitu kisah-kisah atau dihantui oleh kuntilanak. Let's go. Peristiwa yang pertama aku ceritakan ini dialami oleh seorang ibu muda yang bernama Mbak Yanti. Dia ini berusia 25 tahun dan waktu itu sedang mengandung anak pertamanya berusia 8 bulan kehamilan. Lalu si Mbak Yanti ini menceritakan bahwa dia mengalami tragedi ini di rumahnya sendiri di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Malam itu Mbak Yanti mengaku kalau dia lagi ada di rumah sendirian karena suaminya sedang bekerja di kantor dan lembur, dan kemungkinan untuk pulang adalah keesokan paginya. Lalu tidak seperti malam-malam biasanya, si Mbak Yanti ini dia merasakan kontraksi di perutnya. Lalu dia berpikir mungkin si jabang bayinya ini agak gerah. Jadi dia memutuskan untuk tidak menutup jendela rumahnya pada waktu itu. Waktu itu lagi sore hari, jadi masih belum sempat malam, jadi kayak senja gitu ya, antara sore mau masuk ke maghrib. Nah, Mbak Yanti sempat merasakan hal yang tidak biasa dia rasakan. Nah, waktu itu pada pukul 22:40, jadi dia itu tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhnya seperti yang tidak pernah biasa dia rasakan. Lalu dia tiba-tiba juga tersadar bahwa tadi sore ada tetangganya yang meninggal dan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tepat di depan rumahnya. Mbak Dini juga sering sekali mendengar suara tangisan pengantar jenazah, di mana mereka mengantarkan jenazahnya itu dengan terseduh-seduh menangis. Lalu kemudian sekitar pukul 1:50 dini hari, barulah si Mbak Yanti ini merasakan kantuk yang sangat berat. Lalu memejamkan mata untuk yang pertama kalinya setelah sekian malam bergadang. Jadi dia ini udah ngantuk berat, terus abis itu dia coba merem. Nah, setelah merem beberapa menit, dia merasakan tiba-tiba dia
dia udah terlelap. Lalu kemudian dia merasakan dan melihat secara langsung bahwa ada makhluk berwarna hitam, berambut panjang, sedang merangkak di atas perut Mbak Yanti. Puncaknya lalu si Mbak Yanti ini seperti agak tersadar dari tidurnya. Jadi dia berada di dimensi antara bangun dan tidur. Lalu kemudian si Mbak Yanti ini merasakan tubuhnya sudah kaku seperti ketindihan. Ditambah lagi dia mendengar suara cekikikan seorang wanita begitu keras berada di dekat dia. Lalu kemudian dia mencari di mana sumber cekikikan itu, dan betapa terkejutnya dia ketika dia merasakan sendiri bahwa cekikikan itu berasal dari mulut Mbak Yanti sendiri. Lalu cukup lama si Mbak Yanti ini menganga ketika dia benar-benar mengeluarkan suara cekikikan itu. Lalu setelah itu dia terdiam. Dia mencoba untuk membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang lain supaya kondisinya kembali membaik. Tak lama kemudian kondisinya memang benar-benar membaik dan tubuh kaku yang dirasakannya sudah agak normal kembali. Dengan nafas yang masih terengah-engah, dia langsung terbangun dan mengusap perutnya supaya dia bisa memastikan kalau anak yang ada di kandungannya itu masih bergerak. Karena dia merasa memang mimpinya itu terlihat sangat nyata, di mana dia memang melihat ada sesosok yang sedang merangkak ke atas perutnya, sehingga memang ada kemungkinan si makhluk itu akan mengambil anaknya. Jadi Mbak Yanti langsung terbangun dan mengusap perutnya supaya memastikan kalau anaknya baik-baik saja. Setelah itu dia melihat jam dinding, waktu itu pukul 3:15 pagi, di mana dia melihat sekeliling dan dia juga terheran-heran kenapa dia bisa mengeluarkan suara cekikikan seperti kuntilanak. Lalu dia melihat bahwa pintu jendela kamarnya masih terbuka. Nah, disitulah dia baru menyadari kalau memang ini adalah kesalahan dia. Dia ingat pesan orang tuanya ketika sore hari sebelum maghrib memang diwajibkan untuk cepat-cepat menutup pintu dan jendela rumah semuanya secara rapat, karena memang kondisi di saat matahari terbenam dan menuju maghrib itu biasanya itu memang adalah dimensi di mana kekuatan para hantu-hantu dan setan-setan itu meningkat, sehingga mereka juga katanya bisa bebas berkeliaran untuk mengganggu manusia. Makanya dia baru teringat dan langsung menutup pintu kamarnya jam 3 pagi. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua, ya ini adalah cerita tentang seorang lelaki. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2017, di mana kisah ini dialami oleh Mas Anang, yaitu seorang pekerja kantoran yang ketika itu dia harus melakukan lembur kerja selama beberapa hari berturut-turut. Nah, singkat cerita, si Mas Anang ini tuh dia selalu lembur. Nah, jadi waktu itu dia memang lagi lembur dan mengharuskannya untuk pulang tengah malam. Kemudian karena ketika dia pulang pada malam hari itu, memang jalanan yang dilewati itu sunyi dan sepi. Dia selalu melewati jalan yang sama ketika pulang kerja, tapi entah mengapa pada waktu itu adalah merupakan malam pertama si Mas Anang ini melihat penampakan ini. Jadi waktu itu hari Senin malam Selasa pukul tepat 12 malam, si Mas Anang itu seperti biasa mengendarai sepeda motor metiknya dengan keadaan jalanan yang sangat-sangat sepi sekali. Setibanya dia di tempat sepi, yaitu di depan komplek, jadi dia itu tiba-tiba mengerem motornya secara mendadak karena dia melihat ada seseorang yang berusaha menyeberang jalan yang dilaluinya dengan berjalan pelan-pelan. Lalu kemudian Mas Anang diam dan terhenti di situ sambil menunggu orang itu lewat. Karena waktu itu Mas Anang memang mengira itu adalah manusia, jadi dia juga sempat ngomel dan ngedumel dalam hati kalau misalnya orang ini tuh sebenarnya ceroboh banget.
Coba aja tadi kalau aku nggak ngerem, pasti dia udah ketabrak aku nih. Nah, karena si orang itu berjalan sangat lambat, jadi si Mas Anang ini cuman diam di atas motornya, habis itu memperhatikan. Nah, ketika diperhatikan ternyata itu bukanlah sosok orang. Jadi Mas Anang menyaksikan sendiri bahwa sosok ini dia berambut sangat panjang bergelombang, menggunakan baju putih, berjalan membungkuk dan tingginya sekitar 1,5 meter saja. Lalu kemudian di hari kedua, tepatnya waktu itu adalah hari Selasa malam Rabu, lagi-lagi si Mas Anang ini ketika pulang menuju kompleknya, di depan kompleknya dia melihat lagi nih sosok ini. Jadi sosok ini tiba-tiba berjalan lagi di depannya. Tapi kali ini Mas Anang mencium aroma seperti aroma gosong ketika si sesosok ini lewat. Nah, akhirnya keesokan harinya di malam ketiga, pada waktu itu adalah hari Rabu malam Kamis, si Mas Anang ini mulai berpikir untuk tidak ingin melihat penampakan seperti itu lagi. Jadi dia sempat berpikir untuk lewat jalan lain, namun jalan satu-satunya yang tidak terlalu seram adalah jalan yang dilewatinya setiap hari. Karena memang ada jalan alternatif lain buat Mas Anang, tapi sayangnya jalan itu malah terkenal lebih angker. Jadi Mas Anang akhirnya memutuskan untuk melewati jalan yang seperti kemarin dan kemarin malam dia melihat sesosok itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melewati jalanan tersebut secara pelan-pelan. Lalu kemudian ketika berada di depan kompleknya, tepat di tempat wanita itu menampakkan diri menyeberang jalan, si Mas Anang ini berusaha untuk ngebut. Nah, ketika Mas Anang ini ngebut, dia lagi-lagi mengerem mendadak motornya karena dia melihat si wanita ini sudah berada di depannya menyeberang jalan seperti biasa. Hanya saja si wanita ini berada hanya sekitar 0,5 meter dari motor Mas Anang. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, wanita ini tiba-tiba memalingkan wajahnya ke Mas Anang sambil menyeringai, menampakkan wajahnya yang keriput, sebagian pipinya yang koreng, mata hitam yang melotot, serta gigi-giginya yang hitam seperti tak terawat. Tanpa pikir panjang dan karena ketakutan, akhirnya si Mas Anang ini memacu motornya berlawanan dengan arah dia pulang. Lalu tak lama setelah itu dia tiba-tiba teringat dengan keluarganya dan akhirnya dia kembali lagi menuju jalanan yang ada sesosok wanita tua tadi. Dia melajukan motornya dengan sangat kencang dan setelah dia lewat situ ternyata si wanita itu sudah tidak ada. Pada hari keempat, tepatnya hari itu adalah Kamis malam, yaitu malam Jumat, Mas Anang mau tidak mau harus lewat situ pulangnya. Tapi ketika dia melewati jalan itu ternyata sosok itu sudah tidak pernah muncul. Nah, itu tadi sedikit cerita aku teman-teman tentang kejadian si kuntilanak ini. Jadi kalau kalian mau lihat video-video penampakan kuntilanak, cerita-cerita kuntilanak, foto-foto kuntilanak sekarang udah banyak banget. Jadi memang si kuntilanak ini sangat narsis dan eksis juga. Jadi kalian bisa searching sendiri, kalian bisa googling, banyak sekali. Itu tadi adalah sepenggal cerita yang aku ceritakan kepada kalian. Semoga ini juga bisa menjadi referensi cerita-cerita horor koleksi kalian. Habis itu aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku. Juga terima kasih kepada kalian yang baru aja nonton video aku. Aku juga menyarankan kalian untuk subscribe video aku. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video-video baru. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian juga wajib like dan komen, kasih komen yang positif. Kalian juga bisa menceritakan sebagian cerita-cerita seram kalian tentang si kuntilanak ini di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku baca dan aku mungkin akan pasti baca karena aku suka sekali sama cerita-cerita horor. So, kalian harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kalian selalu sehat, keluarga sehat, dan stay positif. Makasih udah nonton. Sampai ketemu besok lagi. Bye.
Nah, jadi si Mbak Yanti ini memutuskan untuk ini 4 lagi.